Juli. Halo Bapak Ibu. Halo Pak Henus. Bapak Ibu, kakak abang semuanya. Kak, kenapa ya BPJS PBI saya tidak aktif? Terus kalau mau aktifin kembali katanya harus dalam keadaan abjad. Nah, kalau PBI ini Ibu bisa alihkan ke segmen mandiri biar aktif. Kalau untuk diaktifkan kembali PBI-nya, silakan koordinasi dengan dinas sosial atau dinas kesehatan terdekat yang ada di domisili. Begitu. Ada pertanyaan tuh Kak MLS. Kak, ayah saya meninggal, apakah wajib lapor? Iya dong, wajib Iya lapor dong. dengan Yes. melampirkan akta kematian atau surat kematian. Dan wajib lapornya keluarga ya, bukan mendiangnya ya. Nanti bola lagi yang meninggal bilang keluarga. Tapi kalau meninggalnya di fasilitas kesehatan, itu sistem kita akan otomatis sudah meng-cut kepesertaannya. Kak, istri saya BPJS gratis, saya BPJS mandiri, saya mau daftarin anak saya ikut BPJS saya, nggak bisa. Berarti yang BPJS mandiri, anaknya mau diikutkan BPJS mandiri bisa? Bisa dong, bisa. Daftar ikut itu ayahnya, Iya, mandiri. daftar ikut ayahnya. Silakan yang daftar, mandiri. bisa lewat Pandawa, ada nomornya ada di atas ya. Mana Mbak Vira yang di atas? 08 11 165 165. Oke. Oke. Kak, mau tanya dong, ortu saya kan BPJS gratis, nah untuk tunggakan nama itu masih ditagihkan. Iya dong, namanya juga tunggakan masih melekat di badan pesertanya. Itu juga programnya untuk kalau bisa melalui cicilan. Program apa namanya? Rehat. Pembayaran bertahap. The next on air berikutnya nanti program rehab, oke? Kak, status saya di aplikasi tidak aktif atau nonaktif akhir bulan, tapi saya coba bayar tidak bisa, keterangannya belum waktu bayar. Iya dong, namanya juga itu berarti kepesertaan sebelumnya bukan peserta mandiri. Bisa jadi terdapat di segmen sebelumnya mungkin bekerja ya. Jadi memang nggak akan bisa bayar. Jadi lakukan registrasi ulang, pendaftaran ulang kepada BPJS ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau melalui mobil JKN atau melalui Pandawa di 0811 8165 165 dengan mendaftarkan seluruh anggota keluarga yang tercantum dalam KK kecuali yang sudah terdaftar aktif. Tapi lupa email dan nomor teleponnya, Pak. Apa ini pertanyaannya? Oh, untuk registrasi ulang tadi berarti. Untuk JKN tadi lupa email, boleh nanti di kontak ke kantor BPJS Kesehatan terdekat juga boleh, atau mungkin di DM ke TikTok juga kita boleh untuk melakukan updating. Oke, nggak usah khawatir, akan dibantu sama para duta BPJS Kesehatan cabang Kisaran. Tadi ada dari Bapak Ahmad ya. Kak, kemarin aku ada dapat surat itu untuk mengaktifkan kembali atau gimana? Nah, itu surat cinta. surat informasi saja. Jadi itu kita hanya menginformasikan kepada peserta Bapak Ibu semuanya kalau status Bapak Ibu BPJS-nya itu sedang aktif atau non aktif. Begitu. Ada Kak, anak saya 4 tahun belum daftar BPJS, tapi pas mau daftar katanya bayar tunggakan dari awal. Benar sekali, karena memang peraturan presidennya menyatakan itu bayi baru lahir itu maksimal 28 hari sejak lahir sudah wajib didaftarkan. Apabila Bapak Ibu terlupa pas udah usia 4 tahun baru didaftarkan, maka iurannya akan terbaca sejak lahir atau maksimal cuma 2 tahun. Jadi akan mengikuti kelas si kepala keluarganya. Ada mungkin terkesan kok jadi 7 juta padahal belum pernah terdaftar atau tidak menunggak. Karena memang iurannya akan dibaca itu maksimal 2 tahun. Terus ada pertanyaan dari Kak Yusma, apakah Paskes bisa diganti di kantor BPJS tanpa nunggu 3 bulan untuk diganti? Untuk pergantian Paskes yang kurang dari 3 bulan itu ada kriterianya. Yang pertama karena memang kedinasan. Nah, kedinasan atau pindah domisili seperti itu. Tapi kalau memang masih domisili di awal itu, perubahan Paskes itu bisa dilakukan melalui mobil JKN minimal per 3 bulan sekali. Oke, lanjut dari Kak Nadira. Kak, saya daftar BPJS Mandiri udah jatuh tempo lebih dari 5 bulan. Kalau daftar BPJS PBI bisa nggak, Bu? Nah, koordinasi kalau mau dialihkan ke yang PBI, silahkan Ibu koordinasi dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial di domisili Ibu. Nah, nanti mereka yang akan menindaklanjutinya. Begitu. Kalau BPJS dari desa itu gimana Bu? Di info JKN ada tagihan. Nah berarti sebelum masuk BPJS desa, Bapak BPJS Mandiri ada tunggakan.
Nah, seperti yang dijelaskan oleh Miss Putri tadi, tunggakan itu akan melekat di si peserta. Jadi sampai kapanpun itu akan tetap ditagihkan sebelum Bapak bayarkan. Sampai Bapak bayarkan. Nah, untuk bayi baru lahir tadi nih, dari Benar Kusut keluar keterangan bayi baru lahir hanya bisa didaftarkan ketika ibu bayi sudah aktif sebelumnya. Benar. Nah, jadi kalau untuk pendaftaran bayi itu ibunya harus aktif dulu baru kita bisa mendaftarkan si bayi. Kak, saya kemarin baru saja mengubah Vaskes, itu bisa digunakan kapan? Nah, untuk perubahan Vaskes itu bakal berubah per bulan depan. Jadi dirubahkan di bulan ini, dia TMT aktifnya atau termulainya itu di bulan depan. Jadi di bulan November dirubah, berarti aktifnya itu berubah sejak nanti mulai di bulan Desember. Ya. Oke, ini lagi ada anak baru lahir daftarnya bisa lewat aplikasi JKN enggak? Bisa. Disarankan dari aplikasi mobile JKN. Disarankan untuk melalui aplikasi mobile JKN, tapi dengan keadaan ibunya aktif ya. Harus aktif. Kenapa ayah dan ibu pekerja dipotong BPJS 3 anak? Kenapa itu Kak Wana? Kenapa ayah dan ibu peserta dipotong BPJS 3 anak? Ayo, itu perusahaannya di mana? Potongan iuran itu hanya 1% terhadap pekerja. Jadi 1% itu sudah termasuk di dalamnya ikut bapak ibu itu adalah suami atau istri plus dengan 3 anak. Jadi iurannya tidak ada dipotong per jiwanya, dia tetap 1%. Jadi kalau dia udah menikah 1%. Kalau dia ada tanggungan tetap 1%. Jadi jumlah jiwa tidak mempengaruhi potongan untuk iuran segmen pekerja penerima upah. Nah, dari Kak Siska, awalnya BPJS Mandiri, terus ikut BPJS suami, apakah bisa Kak? Suaminya apa? Kalau saya bekerja, Kalau iya. maka akan bisa dialihkan ke tanggungan si pekerja, ke tanggungan suami. Tapi kalau si suaminya bukan segmen pekerja, maka nggak bisa dialihkan. Jadi dia harus kita tahu dulu dia terdaftar di segmen apa, seperti itu kan. Apalagi tuh? Kak, kalau BPJS Mandiri itu nanti satu kakak semuanya masing-masing bayar uang per bulannya ya? Benar. Karena pendaftaran peserta mandiri itu kan wajib dilakukan dalam satu kakak. Nah, jadi satu kakak itu dia akan bayar iuran. Untuk iuran itu dia dihitung per jiwa yang ada di dalam kakak yang didaftarkan. Kak Marsa, kalau semisal premi BPJS udah dilunasi dan denda RS udah lunas, itu udah bisa aktif nggak Kak? Biasanya untuk keaktifan itu ketika kita melakukan pembayaran tunggakan iuran mandiri itu dia paling lama 3 kali 24 jam. Nah, tapi biasanya satu hari itu juga langsung aktif. Nah, ketika status kepesertaan kita sudah aktif, maka sudah bisa digunakan untuk akses layanan kesehatan baik di FKTP maupun FKRTR. Nggak bisa di scroll ke atas ya. Cara cek nomor BPJS kesehatan ya? Cara cek keaktifan bisa dari Pandawa, bisa dari mobil JKN juga bisa. Gampang. Apakah nomor Pandawa di setiap daerah berbeda? Sama. Nasional tetap sama di 0811. Sama ya guys, gak ada bedanya. Herni A, ini BPJS mana? Kisaran. BPJS Kesehatan cabang Kisaran. Aku baru resign nih, apakah BPJS Ketenagakerjaanku apa tuh tadi? Bisa dicairkan. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan ke saudara kembar kita. Kita yang lagi on air adalah BPJS Kesehatan. Kak, BPJS Mandiri nunggak tapi mau bayar, berat Kak, minta solusinya. Solusinya 1, 2, 3, Rehab. Ada namanya program Rehab. Iya. Pembayaran secara bertahap. Cup-cup. Capture aja ya, ayo mama aja. Sukses Ucup. Pastikan juga peserta Ucup udah terdaftar ya. Ganti alamat BPJS gimana ya Kak? Baru lahir bayi tapi salah alamat. Oh, boleh. Dari mobil JKN bisa. Ubah alamat bisa. Ubah Vaskes juga bisa dari mobil JKN.
dimanfaatkan mobil JKN-nya. Satu genggaman untuk semua manfaat sangat banyak itu. Ini dari Pak Ferry Febriansa, daftarin istri di tempat kerja kak, cuma 1 minggu ini belum ada kabar, gimana kak? Daftarkan istri. Oke, itu nanti coba disampaikan ke HRD-nya, boleh disampaikan. Kalau apabila memang tidak juga, boleh ke BPJS Kesehatan juga boleh. Itu sebenarnya mau melalui pendawa juga bisa itu. Nanti yang pastikan itu memang si suami juga sudah posisi aktif. Jadi nanti ketika mendaftarkan istri, status istri juga detik itu juga ketika didaftarkan langsung aktif. Ini dari kak, usernya rada bagus. Apa? Istri gila. Istri apa? Gila. Oh iya. Kak, BPJS ku mandiri, terus kemarin lihat di JKN, BPJS ku jadi PBI dan tunggakannya aku bayar dengan rehab. Bener. Kalau masih ada tunggakannya, kalau ibu mau cicil, boleh dengan aplikasi rehab, dengan program rehab. Tolong dong dibaca punya saya. Yang mana? Yang mana ini? Sorry ya kan. Ini banyak kalian Banyak nanya. banget. Banyak yang mana? Coba Bisa di drop pulau ya. Coba diulang. Nanti kasih tanda seru. Diulang yang mana? Diulang. Di caps lock kalau bisa. Ngambek. Bisa tuh. Kak, BPJS aku kan pindah ke Mandiri, terus tunggakannya sudah dibayar, tapi pas dicek di JKN masih belum. Nah, pertama kemarin pendaftarannya itu berarti yang 14 hari, coba dicek kembali tanggal bayarnya tanggal kapan. Nah, kalau sudah memasuki tanggal bayarnya, silahkan melakukan pembayaran dan cek secara berkala melalui mobil JKM maksimal 3 kali 24 jam. Setelah dibayarkan itu statusnya bakal aktif. Suara Pengantinnya mana? Keluarga suara pengantin. Iya, ini ada ganteng kami nih. Dan di Alfayet. Saya mau Ada kak, saya mau ubah data anak di mobil JKN tapi ada tulisan penangguhan pembayaran. Ya belum aktif. Belum aktif. Harus segala data yang bisa diubah di mobil JKN itu posisinya harus Aktif. Oke. Kak, semua keluarga aku BPJS-nya PBI APBN, tapi satu mamaku yang berbayar. Apakah bisa ikut sama yang lain juga nggak? Ya, gimana Bang Ganteng? Berarti harus Harus melaporkan kita laporkan ke dinas terkait dulu. bisa dinas sosial ya, Dinas untuk sosial. yang dapat yang APBD, yang APBN. Dari tadi ini nggak banyak. Apakah Pemutihan benar ya? Pemutihan BPJS Mandiri. Ini benar nggak pemutihan BPJS? Sama, kita sama-sama Oh, iya, menunggu iya. apa? Menunggu Menunggu regulasi. Jadi belum ada regulasinya nih. Kalau udah ada pasti apa? Dari Paul tahu, tunggakan bisa nggak sih kak dikurangi? Tunggakan Gimana ya cara jawabnya? Bisa dikurangi kalau Sudah sudah lebih dibayar. dari 2 tahun. Jadi kalau lebih 2 tahun bayarnya cukup 2 tahun saja dengan cara lebih mudah lagi dengan program apa? Rehab. Sekali lagi kepanjangannya? Rencana pembayaran bertahap. Oke. Dari Bang Romeo. Oh, Di iya. mobil JKN kan ada nggak aktif dari PT. Kalau mau aktifin lagi gimana kak? Mau aktifin lagi mandiri kak? Yes. Iya Bang Bu, Dandi. gimana cara mau pecah dari BPJS keluarga karena saya udah nikah mau bayar tersendiri, daftar BPJS Mandiri. Oh boleh. Yang pertama pastikan tidak ada tunggakan. Setelah itu bisa melapor ke BPJS Kesehatan terdekat dengan membawa kartu keluarga yang telah menikah. Dan persyaratan lainnya adalah data nomor rekening bank dan KTP pendudukan kami. Oke, pastikan tidak ada tunggakan. Kak, ini dari Mama Tama. Oh, Mama Tama. Aduh. Kak, aku BPJS PBI suami mandiri. Terus saya mau daftar anak umur mau 3 bulan. Apa daftar mandiri atau PBI, Kak? Katanya begitu. Yang pertama kita cek dulu nih kepesertaan suaminya ini berarti kan yang bantu pemerintah ya. Berarti si anak masuk kepada siapa itu Kak Kira? Kepada si tanggungan si Kak, gini. ibunya mandiri kan? Ibunya PBI. Oh, ibunya PBI. Suaminya mandiri. Berarti terbalik, berarti pastikan dulu pesertaan ibunya ini PBI apa? Penerima bantuan yang mana? Kalau dia yang APBN, kalau usia anak baru 3 bulan masih dapat Masih dapat. ditanggung. Ini masalah, cuma nanti ada pertanyaan apa tadi itu mengenai apa? Apakah BPJS Kesehatan selaras dengan provinsi? Dan tadi kak, Iya, iya, iya.
Selaras dong, selaras lah. Jadi- Itu kan Probi sama hanya nama programnya. Program berobat secara gratis. BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya, sama itu tujuannya. Ada lagi abang ganteng kita nih? Silakan jawab. Abang ganteng ada lagi. Iya. Sini Bang. Oke. Nih dari Kak Sagittarius. Biar Gimana nih Bang Awang? Kalau ganti vaskes bisa langsung dipakai nggak? Jadi kalau untuk pergantian vaskes dia sistemnya cut off. Jadi kita ubah hari ini, bulan depan baru dia beralih. Kayak gitu Bapak Ibu. Oke. Oke. Ganti sih. Kak, saya ada tunggakan 2 tahun mau beralih ke gratis, bisa nggak tuh Bang Awang? Nah, jadi kalau untuk peralihan ke yang gratis itu Bapak Ibu boleh melapor ke Dinkes atau ke dinas sosial terdekat di domisili Bapak Ibu. Ini penting nih guys, masih banyak pungli yang nawarin KIS pemerintah. Wih, hati-hati, stop pungli. No. Ayo sekali lagi apa? Stop pungli. Tidak ada pungli ya teman-teman. Ayo dibaca lagi ya Bang Ganteng. Bu, BPJS Mandiri nonaktif karena premi, apa bisa mengajukan BPJS UHC? Posisi lagi hamil 3 bulan. Bisa, itu koordinasi dengan dinas kesehatan nantinya. Bisa, itu koordinasi dengan dinas kesehatan atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Apabila daerahnya sudah ada program UHC prioritas, itu bisa langsung aktif. Tapi nanti coba koordinasi kembali kepada puskesmas atau kondisi yang apabila di rumah sakit, itu di rumah sakit nanti akan koordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Nah, ada lagi dari Kak Paul. Kak, kalau dicicil itu langsung aktif nggak? Nah, ayo. Jadi kalau untuk pencicilan itu dia nggak bisa langsung aktif. Aktif itu ketika cicilan kita sudah lunas. Jadi selama masa proses pencicilan, status keaktifan kita itu belum aktif sama sekali. Seperti itu. Ya, betul. Karena program cicilan itu gunanya adalah jangan kita nunggu sakit, gitu kan. Makanya ada program diberikan pemerintah namanya rehab. Jadi dicicil akhirnya selesai lunas dan ketika kita sakit itu akan bisa aktif dia. Ada dari Bu Deli nih. Apa peraturan baru sekarang daftar BPJS harus bayar 2 tahun silam dulu padahal belum terdaftar? Untuk bayi pastinya kan, itu pasti bayi baru lahir. Itu bukan peraturan terbaru ibu sayang. Itu peraturannya sejak peraturan presiden tahun 2018, peraturan presiden nomor 82 tahun 2018. Jadi wajib bayi baru lahir itu didaftarkan maksimal 28 hari sejak kelahiran. Kalau tidak didaftarkan, maka iurannya akan terbaca sejak lahir maksimal 2 tahun. Kalau pindah vaskes bulan ini aktif bulan depan di vaskes baru. Kalau sakit bulan ini berobatnya di vaskes mana? Berobatnya di mana? Di vaskes yang lama. Per bulan depan. Baru pindah vaskes yang Tapi kalau memang Tapi kalau yang urgent di vaskes terdekat. Urgent. Ini nih Bang Awang, ada lagi pertanyaan. Kak, kan saya kabur dari pabrik. Wow. BPJS-nya tidak dikasih tahu nomornya itu. Kalau di kantor cabang bisa. kalau di kantor cabang, Iya, bisa. iya untuk pengecekannya bisa di mana aja Bu. Nanti melalui NIK kan, karena kita kan sekarang sudah terkonsolidasi dengan NIK. Jadi data-data peserta itu walaupun misalnya kita kehilangan kartu atau segala macamnya, kalau mau mengakses kesehatan bisa pakai NIK aja, pakai KTP atau pakai kartu keluarga. Tapi nono kabur ya ibu-ibu, bapak-bapak, nono kabur, no, supaya administrasi perusahaan, administrasi ibu juga nanti surat apakah pelataring ya, surat desainnya itu sudah bisa nanti dipergunakan untuk menatau melamar ke tempat perusahaan lainnya, kan lumayan tuh surat pengalaman kerja ya. Nono kabur, nono calo. Ayo dibaca, bang. Apa lagi? Sini pertanyaannya mirip-mirip. Mirip ya. Nih, Kak Uma, BPJS gratis punya anak saya dinonaktifkan, udah urus tapi kok nggak kunjung aktif Kak, udah mau 2 tahun. Nah gimana itu Kak? Aduh, coba nanti kalau yang itu kemungkinan yang APBN ya, nanti coba koordinasi ke dinas kesehatan setempat untuk yang dapat yang bantuan pemerintah yang dari daerah. Oke,
Nah, tapi kalau memang kalau saran kita sebelum mendapatkan gratis itu coba untuk mendaftar mandiri karena kita nggak tahu nih sakit nih kapan ya, berlendia, Iya. nggak ketok-ketok pintu. Jadi persiapkan sesuatu itu sebelum terjadi, yaitu siapkan JKN Anda aktif, pastikan JKN Anda aktif supaya sebelum terjadi sakit kita sudah tenang dan aman gitu ya. Ini banyak pertanyaan tentang BPJS gratis Kak. Kalau misalnya BPJS gratis itu kita harus koordinasi dulu ya guys. Kalau mau pendaftarannya koordinasi dulu ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Jadi nanti dari situ mereka bakal melakukan koordinasi dan pengecekan, kemudian nanti baru bisa BPJS gratisnya bisa diaktifkan. Iya. Kak, BPJS yang dibuat di Pekanbaru bisa dipakai di Sumbar nggak? Karena kami pindah ke Sumbar. Boleh lah. Bisa. Yang pasti kan satu aktif, yang kedua segera untuk Pergantian masker. pergantian fasilitas kesehatan di mana domisili terbaru di Sumatera Barat. Oke Uni, terima kasih.